Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utom Carya dari SDN Cipta Winaya. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba untuk mempresentasikan hasil dari review saya mengenai Pisbon. Nah, yang mana judul buku yang saya baca adalah HOS Cokroaminoto. Kemudian penulisnya adalah B.A. Soleh, kemudian penerbitnya adalah CP Citra Praya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, review Pisbon yang saya presentasikan adalah mengenai HOS Cokroaminoto. Tentunya teman-teman sekalian sudah pada tahu dong siapa itu HOS Cokroaminoto. Kadang kita suka mendengar, suka melihat jalannya, gitu kan, ada jalan HOS Cokroaminoto dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih jauhnya, tentu kalian tidak tahu ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba untuk mempresentasikan siapa itu HOS Cokroaminoto. Teman-teman sekalian, bahwa HOS Cokroaminoto itu nama kecilnya atau nama lengkapnya adalah Umar Said Cokroaminoto. Itu adalah merupakan anak dari Raden Mas Cokro Amiseno. Nah, siapa itu? Nah, itu adalah ayahnya Cokroaminoto, yang mana beliau adalah seorang bangsawan yang ketika itu menjabat sebagai Wadana di Madiun. Kemudian ada juga kakeknya. Kakeknya ini bernama Raden Mas Adipati Cokro Negoro. Nah, beliau adalah seorang pamong praja yang menjabat juga sebagai bupati di Ponorogo. Nah, kemudian selain itu ada juga yang dikenal dengan Kiai Bagus Kesan Besari. Nah, ini adalah kakeknya atau Cokroaminoto itu merupakan cicitnya dari Kiai Bagus Kesan Besari. Lalu siapa itu? Itu adalah pemimpin Pondok Pesantren Tegal Sari. Teman-teman sekalian, lalu kemudian HOS Cokroaminoto itu lahir di Desa Bakur, Tegal Sari, Ponorogo, Jawa Timur. Lahir pada tanggal 16 Agustus 1882. Nah, lalu kemudian siapa itu sebetulnya HOS Cokroaminoto? Nah, beliau adalah salah seorang dari sekian banyak pahlawan nasional Indonesia. Kemudian ia adalah merupakan tokoh pejuang nasional atau tokoh pejuang pergerakan nasional Indonesia dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Nah, ada yang unik dari HOS Cokroaminoto. Nah, apa yang uniknya? Ketika beliau sedang waktu kecil, Cokroaminoto itu termasuk anak yang nakal gitu. Kemudian dia suka berkelahi. Nah, kemudian Cokroaminoto juga dikenal sebagai seorang yang keras dan berani. Bahkan di dalam kelompoknya, seusianya, beliau itu sering dijadikan sebagai pemimpin. Maka tidak heran Cokroaminoto itu adalah seorang yang pemberani dan keras gitu ya. Nah, kemudian HOS Cokroaminoto itu bertemu dengan Haji Samanhudi. Siapa itu Haji Samanhudi? Haji Samanhudi itu adalah pendiri Sarekat Dagang Islam. Nah, SDI singkatannya itu pada tahun 1911. Nah, kemudian pada bulan Mei 1912, karena Cokroaminoto itu sering bertemu kemudian berhubungan dengan Haji Samanhudi, maka resmi beliau bergabung dengan Sarekat Dagang Islam pada bulan Mei 1912. Lalu kemudian apa yang dilakukan gitu. Nah, kemudian kenapa SDI itu didirikan? Nah, SDI didirikan itu karena ketika itu adanya persaingan antara usaha dagang batik masyarakat pribumi dengan Cina gitu. Sementara Cina itu mendapatkan hak istimewa dari pemerintahan kolonial Belanda. Maka didirikanlah SDI, Sarekat Dagang Islam. Nah, seiring berjalannya waktu, maka Haji Samanhudi itu
berkomunikasi dengan Cokroaminoto, kemudian berani untuk mengusulkan perubahan yang asalnya dari Sarekat Dagang Islam SDI kemudian menjadi Sarekat Islam SI. Nah, untuk apa? Maksudnya adalah ruang lingkup organisasi ini agar lebih luas, tidak hanya di bidang ekonomi tanpa meninggalkan misi dagangnya. Nah, ketika itu maka dibentuklah Sarekat Islam yang mana Haji Samanhudi itu menjadi ketua, sedangkan Cokroaminoto itu menjabat sebagai komisaris. Teman-teman sekalian, nah, lalu kemudian organisasi Sarekat Islam ini resmi berdiri pada tanggal 10 September 1912. Nah, hikmahnya apa? Nah, hikmahnya sebelum saya closing, kita akan cari atau akan dapatkan hikmahnya dari tujuan organisasi Sarekat Islam seperti yang tercantum dalam anggaran dasar yang mana dibuat oleh Cokroaminoto. Yang pertama adalah memajukan semangat dagang di kalangan kaum Bumiputra. Lalu kemudian yang kedua, memberikan bantuan kepada para anggota. Kemudian yang ketiga, memajukan pendidikan rohani Bumiputra. Lalu kemudian yang keempat, di sini menghilangkan salah pengertian mengenai agama Islam. Dan yang terakhir, bahwa tujuan didirikannya Sarekat Islam itu adalah untuk memajukan kehidupan agama di kalangan teman-teman sekalian. Demikian presentasi yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan tergambar oleh kita dan mudah-mudahan ada hikmah di balik segala apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan HOS Cokroaminoto ini menjadi semangat untuk kita untuk terus berjuang dan semangat untuk kita untuk terus belajar. Demikian yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.